Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita kembali bisa istiqomah menjalankan aktivitas salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pada kesempatan ini kita bahas al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, ma yustafadu min qissati Yusuf. Kira-kira apa hikmah yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf itu? Ya, walaupun ada beberapa yang belum sempat disampaikan ya. Karena memang kisah Nabi Yusuf ini termasuk kisah yang panjang dah, paling lengkap ya di dalam Quran. Sampai di pembukaan ayatnya dikatakan ahsanul qasas ya, kisah yang terbaik. Dan kita bisa ambil gitu hikmah itu dari berbagai macam sisi ya tentang kisah Nabi Yusuf ini. Ya, bagaimana Profesor Abdul Karim Zaidan melihat hikmah-hikmah di balik kisah itu. Yang pertama adalah kisah Nabi Yusuf bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai dai, sebagai mad'u gitu, al-kitman wa tahdir min sahsin bi'ainihi. Jadi perlu menyembunyikan tentang rencana besar kita dan juga waspada ya terhadap pandangan seseorang. Hal ini sebagaimana kita tahu bagaimana ketika Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada ayahnya itu, bahwa dia melihat tentang 11 bintang, bulan, matahari tunduk kepadanya. Maka ayahnya itu memberikan peringatan kepada Nabi Yusuf agar waspada. Tidak boleh sembarangan menceritakan mimpi ini kepada sembarangan orang, hatta kepada keluarganya. Dan di sini kita tahu bahwa pertama, ternyata memang Nabi Yakub itu adalah nabi yang punya kemampuan mentakwil mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu bukan satu-satunya nabi yang bisa mentakwil mimpi, yang bisa mentakbir mimpi, yang bisa menafsirkan mimpi. Tapi ternyata adalah ada ayahnya yang lebih utama, yang lebih dulu mampu memberikan takwil, takbir atau tafsir terhadap mimpi itu. Ya, ayahnya tahu kalau Nabi Yusuf itu bermimpi, kemudian mimpinya itu akan berdampak bahwa Nabi Yusuf itu akan menjadi orang terpuji itu, akan menjadi orang yang hebat, akan memiliki kedudukan yang luar biasa, sehingga saudara-saudaranya akan tunduk suatu saat nanti kepada Nabi Yusuf. Nah, ini perlunya kitman. Dalam hadis dikatakan ista'inu alal injahi bil kitman. Kan kata Nabi mengatakan begitu, fa inna kulli dinikmatin mahsudun. Ya, jadi bantulah agar kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi tentang hajat-hajat kalian bil kitman, dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Fa inna kulli dinikmatin mahsud, karena setiap kenikmatan itu pasti ada orang yang tidak suka terhadap nikmat itu. Pasti ada yang tidak suka, Pak. Misalkan seorang pengusaha misalkan itu ya, ketika dia mau mengembangkan tentang usahanya, itu jangan diekspos dulu sebetulnya. Jangan diekspos dulu. Atau misalkan kita kaum muslimin punya rencana, jangan diekspos dulu gitu. Ya, ketika kita punya program, punya rencana bagaimana untuk kebangkitan Islam dan lain sebagainya, jangan terlalu diekspos.
ya, mau mendirikan khilafah, jangan diekspos sebetulnya, diam-diam aja sebetulnya, ya. Kalau diekspos duluan nanti dia apa? Dihajar duluan, ujung-ujungnya nanti dibubarkan gitu loh, dibubarkan kita, ya. Jadi nggak usah digembor-gemborkan, didik aja dulu, bina aja dulu, ngajarin aja dulu, tarbiyah aja dulu gitu loh, dakwah aja dulu, nggak perlu gitu loh. Khilafah, maaf ini kita ambil kisah dari ini gitu loh. Akhirnya nanti ketika kita punya rencana bagus baik tiba-tiba diekspos sementara jalannya belum gitu loh, strateginya belum ditempuh, ujung-ujungnya diapain? Ujungnya kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu, fa inna bikulli nikmah mahsud. Setiap kali kita memiliki nikmat ada mahsudnya, ada orang yang apa? Yang nggak suka, yang hasud. Ini pelajaran berharga bagi siapapun, bagi kita gitu. Ada memang sesuatu yang perlu kita sampaikan, ya, tentang apa, misalkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, tentang nikmat yang sudah kita dapatkannya kita ceritakan, karena at-tahaddus bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Cerita tentang nikmat adalah bagian daripada syukur, sedangkan kita diam terhadap nikmat Allah, tidak mau menceritakan, tidak mau membugati, itu adalah bagian daripada kekufuran. Ya, jadi begitu. Ini poin yang pertama. Jadi ternyata bukan hanya Nabi Yusuf yang memiliki kemampuan untuk bisa mentakwil mimpi, mentakbir atau mentafsir mimpi. Ternyata ayahnya Nabi Yakub punya kemampuan itu. Buktinya ketika Nabi Yusuf bermimpi dan diceritakan kepada ayahnya, ayahnya tahu kalau mimpi ini adalah mimpi yang baik yang akan menghantarkan Nabi Yusuf kepada sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang pertama. Nah, dari sini juga kalau kata para motivator itu jangan takut bermimpi ya, gitu. Jadi kalau dulu sempat ada rame orang mimpi mau dipolisikan gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Di Indonesia itu aneh ya, orang mimpi ya diceritakan kemudian dipolisikan dari mimpi. Orang dalam Islam saja melakukan perbuatan maksiat dalam mimpi tidak berdosa. Ini orang mimpi mau dipolisikan gitu. Ya, jadi di Indonesia akhirnya pada takut bermimpi itu. Jangan takut bermimpi, Pak. Ya. Jangan takut bermimpi. Karena dari mimpi itu nanti akan lahir imajinasi gitu ya. Imajinasi itu lahir visi. Jadi orang yang punya visi luas itu dan ke depan itu biasanya orang punya imajinasi, Pak. Ya. Jadi dari mimpi lahir imajinasi, dari imajinasi itu lahir visi gitu. Visi itu lahir misi, misi itu lahir aksi gitu. Kalau sudah aksi nanti lahir prestasi gitu ya. Nah, jadi anak muda itu jangan takut apa? Bermimpi. Bahkan mimpi itu adalah tanda seseorang itu balik atau belum balik. Jangan takut kita bermimpi. Kalau bermimpi aja takut gimana? Kita nanti kenyataannya gitu. Udah mimpi saja itu. Jadi Nabi Yusuf pun menjadi seorang pemimpin besar berawal dari apa? Dari mimpi. Dan berapa banyak gitu. Bahkan mimpi itu adalah merupakan satu dari sekian tanda apa? Tanda kenabian. Tanda kenabian. Jadi dari mimpi lahir visi, imajinasi. Langsung visi. Orang yang bervisi itu kan orang yang punya imajinasi, Pak. Jauh pandangan ke depan. Kita itu kan punya imajinasi tentang sorga gitu. Karena sorga itu divisualisasikan oleh Allah dalam Quran. Begini. Bangunannya terbuat, lantainya dari emas, dindingnya terus tajri min tahtihal anhar, terus sehingga kita berimajinasi, sehingga kita punya visi gimana rumah tangga kita menuju sorga gitu. Bahkan kita punya visi kalau punya rumah, gimana rumahnya caranya supaya menjadi seperti sorga. Makanya hampir setiap rumah itu kadang-kadang punya pancuran tuh. Empang kecil-kecil ada ikannya, pingin tajri min tahtihal anhar kayaknya gitu ya. Bahkan sekarang adalah saung-saung dan rumah makan yang laku kalau di atas apa? Di atas air kan gitu loh. Gitu. Hampir setiap orang kalau punya rumah nih bikin kolam di sini, bikin ini, pingin tajri min tahtihal anhar kayaknya. Cuma dia nggak tajri min tahtihal anhar, dia ngalirnya cuma di dinding-dinding aja gitu loh ya. Jadi ini poin pertama pelajaran ya, al-kitman wa tahdir min sahsya ini. Jadi perlunya kita menyembunyikan tentang tujuan besar kita dan juga waspada, karena setiap kenikmatan pasti ada juga orang yang tidak suka terhadap nikmat yang kita miliki itu. Ini pelajaran pertama ya, yang itu diajarkan oleh ayahnya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, thanian, al-hasadu yahmilu ala qati'atir rahim. Yang kedua adalah tentang bahayanya hasud.
Jadi hasud itu bisa menyebabkan terputusnya tali kekeluargaan. Hasud itu bisa memutuskan tentang persaudaraan. Makanya kan kata Rasulullah SAW, ada 3 pangkal kejahatan, ya, aslukul li khati'ah. 3 pangkal kejahatan, 3 pangkal keburukan. Apa yang pertama adalah iyyakum wal kibr, jauhi penyakit kibar. Fa inna iblis hamalahul kibr ala alias judali Adam. Karena iblis itu dia memiliki sifat kibar, takabur ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Iblis itu Pak nggak mau sujud kepada Adam, diusir dari sorga. Ini banyak manusia yang nggak mau sujud kepada Allah, masuk sorga juga belum gitu. Iblis udah di sorga, nggak mau sujud kepada Adam, dikeluarin, diusir dari apa? Dari sorga. Banyak manusia nggak mau sujud kepada siapa? Kepada Allah. Nggak sujud kepada ini karena perintah Allah. Iblis itu memiliki sifat kibar. Kibar ini adalah merupakan pangkal segala kejahatan. Pangkal segala kejahatan. Aslukul li khati'ah. Yang kedua apa? Yang kedua kata Rasulullah adalah wa iyyakum wal hasad. Jauhi sifat hasud. Kenapa? Karena 2 anak Adam itu saling membunuh satu dengan yang lainnya disebabkan karena punya penyakit apa? Hasud. Padahal dulu itu belum ada manusia, Pak. Manusia itu belum banyak, bayangkan. Rela si Qabil itu membunuh Habil, saudara kandungnya, itu gara-gara penyakit apa? Hasud. Itu bahaya. Bahkan ini, ya, saudaranya Yusuf yang 10 orang rela menguncemplungkan saudaranya sendiri. Udah gitu ganteng, baik, soleh orangnya, dicemplungin ke dalam sumur, disingkirkan dari keluarganya juga gara-gara apa? Hasud. Ini penyakit yang amat sangat berbahaya. Makanya Nabi mengatakan aslukul li khati'ah, pangkal dari segala keburukan. Dan ini penyakit hati gitu. Makanya kata ulama, kalau nggak salah Ibnu Taimiyah, ya, tarkul hasad fabakiyal jasad. Jadi kalau kita bisa meninggalkan hasud, insya Allah kita jadi sehat. Jadi faktor sakit seseorang Pak bukan semata-mata karena faktor makan, bukan karena faktor olahraga. Bisa jadi olahraganya rajin dia, setiap hari dia keliling Yasmin dia, setiap hari minimal 1,5 jam, makanan bergizi tapi gering weh, jangkis, jangkung, kurus, ipis, gering-geringan weh. Olahraga cukup, makanan bergizi. Jangan-jangan dia juniper, julid, nyinyir, baperan gitu masalah. Kan kadang-kadang begitu. Tarkul hasad fabakiyal jasad. Tinggalkan hasud maka tubuh kita akan apa? Jadi bukan semata-mata karena mungkin dia kurang olahraga, kurang olah makan gitu, tapi olah hatinya gitu loh. Olah hatinya. Makanya dia bahaya penyakit itu. Makanya salah satu doa kita apa Pak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya kadang-kadang bingung Pak dalam ayat itu Pak. Kok ayatnya wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu? Jangan kau jadikan dalam hati kita itu kedengkian, kebencian kepada orang beriman. Kenapa kok kebencian itu kepada orang beriman gitu Pak? Harusnya kan kita kalaupun mau iri bukan orang beriman gitu loh ya. Ustadz irinya ke pendeta gitu loh ya. Kiai ke pastor gitu loh. Tapi rata-rata ustadz irinya ke siapa lagi dengkinya? Ke ustadz lagi gitu loh ya. Kiai dengkinya dengan siapa? Dengan kiai lagi. Orang beriman dengan siapa lagi? Dengan orang beriman lagi. Ahli masjid dengan siapa lagi? Dengan ahli masjid lagi. Itu makanya bingung kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau tanamkan dalam hatiku kedengkian, kebencian kepada orang beriman. Masya Allah. Karena memang tidak sedikit Pak. Ya memang begitu Pak ya. Supir bis kan dengan supir bis, makanya yang saling mendahului itu biasanya apa? Sesama supir pusaka kan masalahnya gitu ya. Sesama supir bis jangan saling mendahului gitu, kayaknya ustadz juga dengan ustadz kayaknya rivalnya gitu loh ya. Jadi itu seperti itu tuh bahaya. Nah dan yang ketiga kata Rasul, pangkal dari kejahatan itu adalah apa? Pangkal dari kejahatan itu adalah al-khirsun, serakah, tamak. Kenapa? Karena Adam diusir oleh Allah dari sorga disebabkan karena memiliki sifat serakah, tamak, ya, rakus, serakah.
Makanya serakah itu bahasa Arabnya toma. Toma itu hurufnya semuanya kadang-kadang hurufnya yang menunjukkan keserakahan. Pertama to. To ini kan gitu, gendut, syut, nah bolong. Mim juga ada bolongnya tuh, ma. Ain juga mangapa, toma, nah gitu. Makanya orang toma mangapa gitu kan. Itu orang toma gitu. Semua hurufnya menunjukkan tentang keserakahan kan. Ya, Nabi ditanya tentang siapa orang yang paling miskin dan siapa orang yang paling kaya. Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, siapakah manusia yang paling kaya dan siapakah manusia yang paling miskin? Terus apa jawaban Rasul? Apakah miskin itu ya Rasul? Rasul mengatakan at-tama'u huwa fakrul hadir, kata Rasul. Keserakahan adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Jadi kemiskinan yang sesungguhnya itu Pak, keserakahan. Karena kalau manusia itu serakah tidak akan pernah ada apanya? Ada cukupnya, ada puasnya. Maka Rasul mengatakan apa yang dimaksud dengan kemiskinan? At-toma huwa fakrul hadir. Kemiskinan itu adalah toma. Toma itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Ya, jadi begitu. Sedangkan yang disebut dengan kaya itu apa ya Rasul? Al-gina huwa gina nafsi. Laisa gina an kasratil ard walakinnal gina gina nafsi. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati yang disebut dengan qanaah. Nah, ini poin yang kedua ya. Jadi harus meninggalkan hasud. Hasud itu adalah merupakan penyakit yang berbahaya yang bisa memutus persaudaraan. Ya, makanya ada obat hasud, Pak. Apa obat hasud? Obat hasud itu pertama, ya doakan orang yang kita hasudin. Pak. Jadi kalau kita memiliki kedengkian kepada seseorang, ya, kebencian, hasud kepada seseorang, pertama doakan kebaikan untuk orang itu. Itu bisa terkikis hasud kita. Karena bagi orang hasud itu ngadoakeun teh berat, Pak. Boro-boro ngedoain baik, pinginnya ngedoain apa? Jelek aja. Makanya ngobatin hasud itu pertama dengan cara doakan dia. Kita hasud misalkan nama si Fulan, ya Allah, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, karirnya bagus, rezekinya banyak, duitnya loba, misalkan gitu. Ngobatin itu, lama-lama akan terkikis itu. Setelah itu, setelah didoain apa? Datangin dia, silaturahmin, kunjungin. Ya, jadi kalau kita punya hasud dengki kepada seseorang, biasakan datangin, biasakan ketemu dengan dia. Karena lama-lama Allah akan mengikis tentang sifat hasud yang ada di dalam diri kita. Ya, karena dia adalah seperti halnya api yang bisa membakar kayu bakar, habis semuanya terhadap amalan-amalan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, labudda minal imtihani wal aqibatu lis-sabirin. La budda minal imtihani wal akibati lis-sabirin. Ya, yang ketiga, pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini adalah tentang keharusan adanya ujian. Jadi ujian itu adalah kepastian, Pak, dalam hidup, wal akibati lis-sabirin, dan juga adalah merupakan akibat yang baik bagi orang yang sabar terhadap ujian itu. Jadi ujian itu kepastian, Pak. Nabi Yusuf diuji. Pertama Nabi Yakub diuji oleh Allah. Faqadim tahanallahu Yaqub wifaqdi Yusuf. Allah menguji Nabi Yakub pertama dengan cara dihilangkannya, dipisahkannya dengan Nabi Yusuf. Thumma bifaqdi akhihi wa bifaqdi basarihi. Kemudian dengan hilangnya saudaranya. Kemudian diuji Nabi Yakub dengan hilangnya pandangannya. Jadi begitu, Nabi Yakub diuji. Pertama hilangnya Yusuf. Padahal dia cinta sayang banget kepada Nabi Yusuf, kemudian dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yusuf. Kemudian dipisahkan dengan saudaranya yaitu Benyamin. Ketika dia nengok tentang Nabi Yusuf, kemudian ditahan oleh Nabi Yusuf Benyamin itu. Kemudian diuji lagi dengan kehilangan apanya? Pandangannya, karena nangis yang terus menerus. Air mata terus mengalir sampai dia tidak bisa melihat. Diuji. Nabi Yusuf diuji dengan cara apa? Bi'ilqa'i fil jub. Dia dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian dia dijual sehingga menjadi budak. Kemudian dia difitnah oleh seorang istri raja. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Itu semuanya adalah bagian daripada ujian hidup pasti. La budda minal imtihan, akan tetapi wal akibati lis-sabirin. Ada akibat yang baik bagi orang-orang yang bersabar terhadap ujian itu. Kan begitu.
Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang pastinya adanya ujian. Orang hidup itu pasti diuji. Ya, hadisnya mengatakan kan begitu. Bahwa yang paling berat diuji itu asyadul bala, asadun nas balaan, manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, pertama para nabi. Kemudian adalah orang yang solih. Kemudian adalah orang yang semisalnya. Jadi para nabi, orang soleh, orang semisalnya. Jadi bukan berarti semakin soleh kita semakin tidak diuji, Pak. Ya semakin soleh semakin berat ujiannya. Tapi nggak ada orang soleh, orang beriman yang putus asa dengan ujiannya. Pasti. Karena para nabi itu diujinya berat-berat. Rasulullah kan ujiannya berat sekali. Ya, Nabi Ayub sakitnya berat sekali. Nabi Yusuf juga. Nabi Daud, semua nabi mengalami ujian yang sangat besar. Dan itu bagian daripada dinamika dan bagian daripada kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu nguji kita dengan hidup dengan mati. Mati ujian, hidup ujian, untuk menguji siapa yang terbaik dari amal-amal kita. Nah, cuma dari ujian-ujian itu ya ada solusi dari Allah. Apa solusi dari ujian itu? Namanya sabar. Ya, makanya definisi sabar dengan definisi masalah hampir sama, Pak. Definisi masalah dalam ilmu sosiologi yang saya baca gitu ya. Masalah itu dalam ilmu sosiologi ketika adanya gap, adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Itu masalah kan definisinya begitu. Jadi antara yang semestinya, antara yang seharusnya dengan kenyataannya itu tidak sinkron, Pak. Itu namanya masalah. Jadi kita lagi sakit perut, pingin buang air besar, kemudian kita buru-buru jalan ke kamar mandi, ternyata WC-nya mangpet gitu. Caina saat, nah itu masalah tak? Masalah bukan? Nah, masalah itu di situ. Nah, jadi masalah itu antara kenyataan, antara yang semestinya dengan kenyataannya ada apa? Ada gap, ada kesenjangan. Dalam ilmu sosiologi kan begitu. Maka itu yang disebut dengan masalah. Ketidaksesuaian. Kenapa menikahi si Pulana? Menikahi si Pulana itu saya menikahi dia pertama orangnya pendiam, perempuan. Pas ketika kita ngelamar pertama, pendiam, ya baik, terus senyum, murah senyum gitu, lugu, ayu. Pas sudah jadi istri ternyata cerewetnya minta ampun. Sehari kagak ngomel dia kayaknya nggak betah pokoknya mah gitu loh. Padahal ketika pertama ngelamar apa? Ayu, pendiam, soleha. Gimana neng? Ini. Pas udah jadi suami ternyata apa? Cerewet, gede adat, gembul. Nah itu kan kenyataannya tadinya, keharapannya begini, kenyataannya begini. Nah, itu masalah bukan kira-kira? Itu masalah namanya. Saya pikir-pikir definisi masalah dalam ilmu sosiologi dengan definisi sabar dalam agama itu definisinya hampir sama. Bukan sama, artinya apa, klop gitu. Kalau masalah artinya antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya ada perbedaan, ada ketiga sinkron. Sabar definisinya apa? Habsun nafsi lima kuriha. Bertahan atau menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya gitu. Itu sabar gitu. Jadi masalah adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataannya, sedangkan tadi sabar apa? Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapannya. Kira-kira gimana Pak di situ, Pak? Korelasinya gimana kira-kira? Itu sabar itu memang begitu, bertahan diri terhadap sesuatu. Kan tadi adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataannya kan tidak kita sukai. Yang kita harapkan kan ada kesesuaian antara harapan, antara yang seharusnya dengan, tapi kan kenyataannya yang seharusnya dengan yang kenyataannya tidak sesuai. Sedangkan sabar bertahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Masya Allah, luar biasa di situ saudara. Tepat di situ. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita bersabar. Ya memang betul. Kenapa? Bertahan. Kenapa? Karena dalam hidup ini banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita.
Banyak sesuatu yang tidak kita sukai, pasti banyak dalam hidup ini. Pinginnya Nabi Yakub kan terus bersama-sama dengan Nabi Yusuf, tapi kenyataannya kan Allah pisahkan. Pinginnya Nabi Yusuf juga kan dia akhirnya dengan dia mimpi seperti itu, justru akhirnya keluarganya mensupport, keluarganya, saudara-saudaranya mendukung, saudara-saudaranya setuju, sepakat. Tapi kenyataannya dengan dia mimpi seperti itu, dia akan diangkatkan derajatnya, kata Nabi Yakub, justru menyebabkan dia harus dipisahkan dari ayahnya, dicemplungin ke dalam sumur. Nah, ini kan masalah. Tetapi apa yang terjadi dengan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf? Fasobrun jamil, dia memiliki kesabaran yang begitu indah, yang luar biasa. Nah, jadi sabar itu begitu memang. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Yakub bisa sabar? Begitu dapat informasi dari anak-anaknya Yusuf itu hilang dimakan serigala, dia tidak mencari dan sebagainya. Satu, dia yakin kepada Allah terhadap mimpinya Yusuf. Yusuf bermimpi Allah akan mengangkatkan derajatnya, aku yakin Allah pasti melindungi dia. Husnuzon, makanya di situ. Makanya kan solusi dari masalah itu adalah pertama apa? Husnuzon. Jadi satu, sabar tadi. Yang kedua adalah apa? Husnuzon. Kenapa Ayub bisa bersabar dengan sakitnya? Kenapa Ibrahim bisa bertahan ketika dia dibakar dan dia tidak takut ketika akan dibakar oleh Namrud? Kenapa Siti Maryam berani keluar rumah dengan membawa Isa padahal ancamannya akan dibunuh? Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bergetar, tidak sedih ketika berada di Gua Thur padahal bala tentara musyrik akan membunuhnya? Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang punya husnuzon, ahsanudzon billah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ayub bisa sabar dengan penyakitnya. Nabi Ibrahim tidak takut ketika akan dibakar. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka positif thinking kepada Allah, bahwa apa yang Allah putuskan pasti adalah yang terbaik buat dirinya. Nah, begitu dengan Nabi Yakub, begitu dengan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yakub begitu sabar ketika dipisahkan dari anaknya? Padahal itu anak yang dicintainya. Dia yakin terhadap mimpinya Yusuf dan dia husnuzon, pasti Allah akan menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, jadi semua hidup pasti la budda minal imtihan. Ujian adalah merupakan bagian daripada kehidupan, akan tetapi ada akibat yang baik bagi orang-orang yang bersabar terhadap ujian itu. Ya. Jadi makanya kan ada kunci sabar ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 157. Ya, jadi hebatnya bahasa Quran itu ketika menjelaskan tentang ujian, kalau kita mau mentadaburi dengan dalam, pasti di situ juga ada penawarnya. Sama seperti Allah ketika dalam hadis Nabi, ya, ketika lalat itu masuk ke dalam air kita, minuman kita, air yang terkena dengan lalat, sayap yang satunya apa? Racun, tapi ada sayap yang satunya lagi sebagai apa? Penawar. Itu kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, Pak, ketika dia bicara tentang ujian, sebetulnya dalam ayat itu sendiri ada bicara tentang penawarnya gitu. Itu dalam Quran itu kalau kita mau mengkaji begitu. Ketika ayat Quran bicara tentang takwa, sebetulnya dalam ayat yang sama Allah menjelaskan tentang tahapan dan cara bagaimana bisa mencapai takwa sebetulnya. Coba nanti perhatikan ayat-ayat itu. Ya, tadaburi misalkan ayat-ayat itu. Jadi ketika Allah bicara tentang ujian misalnya, pasti dalam ayat itu juga Allah menjelaskan tentang bagaimana penawar supaya kita bisa bertahan ketika diuji. Ketika Allah menjelaskan tentang Isra Mi'raj misalkan ya, Isra Mi'raj dalam surat 17 ayat 1 misalkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Itu ketika Allah menjelaskan tentang Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan itu, seperti apa jenis perjalanannya, itu kalau kita mau mentadaburi ayatnya ada di dalam ayat itu sebetulnya. Ada di dalam ayat itu. Cuma kan kemampuan kita, akal kita terbatas, Pak. Ya, disitulah kita kenapa butuh para ulama. Disitulah kita kenapa butuh ilmu-ilmu perangkat untuk membongkar tentang hikmah dalam Al-Quran. Isra Mi'raj ini misalkan kan, sekarang kita di bulan Rajab di akhir ya. Isra Mi'raj ini kan perkara yang misterius ya. Ya, dari sisi perjalanan. Ya, para saintis ini kan sudah banyak yang meneliti. Sampai detik ini kan tidak terpecahkan
Kalau misalkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1250 km, saat itu memang sulit ditempuh dalam waktu 1 malam. Tapi kalau saat ini dengan ilmu modern, ada pesawat, namanya pesawat apa? Yang tercepat itu supersonik gitu ya. Mungkin bisa terpecahkan dengan ilmu saat ini. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan pesawat supersonik mungkin cuma 15 menit. Is okay. Tapi masalahnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntahanya kan nggak terpecahkan. Seandainya menggunakan kecepatan, apa namanya? Kecepatan yang paling cepat, suara atau cahaya kira-kira? Cahaya. Seandainya menggunakan kecepatan cahaya, ya, itu Nabi ini kan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu kan, langit ketujuh itu kan bolak-balik itu kan sekitar 8 jam. Taruhlah dia berangkat misalkan setelah sholat Isya misalkan, jam 20-an setelah Isya berangkat, kan balik lagi sebelum apa? Sebelum subuh, taruhlah balik lagi jam 4. Kalau misalkan berangkat jam 8 balik lagi jam 4, berarti berapa jam Nabi itu? 8 jam. Artinya berangkat dan pulang berapa jam? Berangkatnya 4 jam, pulangnya 4 jam. Dari Sidratul Muntaha, dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha 4 jam. Bayangkan, seandainya menggunakan kecepatan cahaya, waktu 4 jam itu cuma sampai kepada kilometer, 4 miliar kilometer lebih. 4 miliar kilometer itu sampai Neptunus katanya. Baru sampai Neptunus. Neptunus itu di langit keberapa itu kira-kira? Itu paling kecepatan matahari, kecepatan cahaya. Nah, kalau misalkan manusia pakai kecepatan cahaya, kalau ada material yang berjalan dengan kecepatan cahaya, ya hancur sebetulnya. Betul nggak kira-kira? Kalau ada materi berjalan, terbang dengan kecepatan seperti kecepatan cahaya, rusak nggak kira-kira? Rusak, nggak mungkin. Jadi sampai detik ini utak-atik para ilmuwan nggak ketemu. Saya bilang, ngapain cari nggak ketemu? Nggak bakalan ketemu sampai ke botak-botak juga. Kalau pingin tahu tentang bagaimana perjalanan itu, lihat kalimat asro'nya, kata saya. Lihat kalimat asro'nya. Kita bisa tahu bagaimana perjalanan itu terjadi ketika kita melihat kalimat asro'nya gitu. Subhanalladzi asro. Ini kan sulasi mazid yang punya makna takdiyah gitu. Dari kata saro. Kalau ditambahin alif jadi asro. Kalau saro artinya jalan. Kalau asro itu terjemahnya ditambahin me dan diakhiri an, artinya menjalankan. Berarti Nabi itu tidak berjalan sendiri. Kalau dipikir Nabi jalan sendiri sampai kepala botak gitu, nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Orang kesana itu seperti itu. Kalau kita paham itu dijalankan, gampang. Oh, dijalankan kok. Ada bekicot jalan ke Monas dari Masjid Al-Falah dalam waktu sekitar 1 jam. Terpercaya yang bekicot. Gak percaya gua keong racun bisa berjalan dalam 1 jam dari Al-Falah kemana? Ke Monas. Tapi dijalankan. 1, pakai mobil ambulan Al-Falah. 2, ditambah pakai power reader gitu dikawal. Ya 1 jam nyampe karena dijalankan, bukan jalan sendiri. Kalau kita berpikir bekicot itu jalan sendiri, mustahil 1 jam bisa nyampe kemana? Ke Monas gitu. Kan begitu masalahnya. Jadi itulah Quran sebetulnya. Ketika dia menjelaskan sesuatu, sebetulnya ada di situ tentang penjelasan bagaimana sesuatu itu. Sama ketika Quran bicara tentang ujian, di situ sebetulnya ada penawar gimana caranya menyikapi sebuah ujian. Begitu Quran itu Pak sebetulnya. Jadi ketika bicara tentang takwa, coba lihat ayatnya misalkan. Di situ Quran itu menjelaskan tentang, bahkan lebih detail lagi, Toshihiko Ijutsu gitu ya. Namanya Jepang tetapi orangnya hebat. Toshihiko Ijutsu itu adalah orang yang ilmuwan ya, menguasai 30 bahasa Pak. Itu biasanya kalau di dunia akademik ya, kalau bicara tentang sesuatu, misalkan sesuatu bahasa ya, itu biasanya Toshihiko Ijutsu itu selalu dijadikan referensi dia. Karena dia itu walaupun nggak tahu saya agamanya apa juga ya, karena di Jepang itu banyak ilmuwan sebetulnya, tetapi dia menyembunyikan tentang apa? Agamanya biasanya.
Karena dia kalau misalkan meneliti sesuatu biasanya tidak objektif dia. Misalkan dia mempelajari tentang agama ini, maka dia pelajari dari sumber agamanya dan bahasa agamanya, termasuk tentang masalah Quran, ya. Makanya kalau dia ketika ingin memahami manusia, maka tidak boleh kita lepas dari 3 hal. Satu adalah, kata beliau, kalau ingin memahami manusia adalah cari istilah-istilah kunci kaitannya terkait manusia. Yang kedua, basic meaningnya, kata dia, cari tentang makna-makna semantiknya. Yang ketiga, kata dia, tentang makna nasabinya, relation meaning itu, makna nasabi, korelasi antara makna itu dan di mana ditempatkan. Ya, begitupun terkait dengan takwa, bahkan lebih dalamnya, bukan ayatnya, definisi tentang takwa, definisinya, nama takwanya itu kalau dipahami dari Quran, dipahami dari bahasa, itu menunjukkan tentang gimana caranya menjadi takwa dan apa indikator takwa dari kalimat takwanya. Sampai begitu, Pak. Itu bahasa Quran itu dahsyatnya sampai begitu. Ya. Misalkan Quran cerita tentang takwa. Apa itu takwa? Dari nama takwanya itu ada definisinya, dari nama takwanya itu ada indikator takwanya, dari nama takwanya itu ada cara-cara kita bisa mencapai apanya? Takwanya. Itu hebatnya bahasa Quran kayak begitu. Dahsyatnya Quran begitu, ajaibnya Quran begitu. Ya. Saya lupa ada judul bukunya itu, ya. Tentang apa namanya? Tentang bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an. Jadi makanya Quran itu dahsyat luar biasa. Nah, begitupun terkait dengan masalah sabar, ujian, ada sabarnya dan ada bagaimana terapi, ya, penawar supaya bisa sabar terhadap ujian-ujian itu. Saya pernah mengungkapkan itu, misalnya. Ya, saya ungkapkan sedikit saja waktu itu di dalam surat Al-Baqarah, kan, ayat 155. Ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ketika ujungnya adalah kabar gembira bagi orang yang sabar, runutan-runutan makna dari ayat itu menjelaskan tentang solusi gimana supaya bisa sabar. Satu, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji, dengan cara Allah menggunakan kalimat mudore, kalimat yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa kita itu pasti diuji. Oleh karena itu, karena informasinya akan diuji, maka informasi itu sebagai bentuk kepada kita agar persiapan diri, sehingga ketika kita diuji kita persiapan. Orang kalau misalkan mau ujian dengan persiapan, dengan orang ujian tidak ada persiapan berbeda, Pak. Seorang siswa ketika mau diuji dia persiapan, dia pasti tenang. Seorang siswa ketika mau ujian dia tidak ada persiapan, pasti dia gundah, pasti dia gelisah, bahkan dia mungkin bisa jadi lari. Maka adanya informasi, sungguh kami akan menguji, itu sebagai bentuk informasi. Informasi itu Allah kasih supaya kita persiapan. Apalagi kepada kita, informasi itu 14 abad yang lalu gitu. Seharusnya kita persiapan. Itulah kenapa kita harus beriman, kenapa kita harus ngaji. Jadi ngaji ini, Pak, taklim kita ini, ibadah kita ini adalah sebagai proses persiapan diri sehingga kita bisa kokoh dan kuat ketika suatu saat kita nanti diuji. Makanya taklim ini kan harus punya efek, Pak. Begitu diuji langsung kita untuk mempraktekkan pelajaran yang selama ini saya pelajari. Oh, ternyata ini loh bentuknya, ini loh ujiannya. Untuk mempraktekkan gimana efek ibadah yang saya selama ini, oh ternyata ini loh manfaatnya. Ketika saya diuji, ternyata begini manfaatnya. Jadi kenapa kita perlu ibadah, kenapa kita perlu menjalankan syariat, kenapa kita perlu belajar dan lain sebagainya. Ini kan proses persiapan diri kita sehingga ketika ada ujian kita bisa bertahan dan tetap bertuhan gitu lah. Karena ujian itu untuk menyebabkan kita bertahan dan tetap bertuhan gitu. Itu kan begitu. Yang kedua, Allah kalimatnya dengan kalimat jama, walanabluwannakum, kum itu kan kalian. Kalian itu menunjukkan banyak gitu. Artinya ketika Allah mau menguji seorang hamba, bukan kamu, tapi semua hamba, kalian semuanya diuji sama. Bahkan kamu yang ketaatannya jauh dari para nabi, nabi saja yang taatnya luar biasa, dekatnya luar biasa dengan Allah, Allah uji gitu.
Orang soleh yang luar biasa taatnya pun Allah uji, apalagi kita misalkan itu. Artinya kum itu kan menunjukkan tentang pemerataan bentuk ujian, kan begitu, pemerataan semuanya. Kalau dalam satu kelas ada 40 orang, kan ujiannya itu semuanya 40 orang itu, enggak satu-satu sama gurunya yang diuji. Begitupun semuanya. Pemerataan itu menunjukkan apa? Sehingga kita bisa tenang. Sehingga kita bisa tenang, kita bisa sabar. Oh, ternyata semuanya toh bukan saya gitu. Nah, yang ketiga apa? Allah pun mengatakan bisyai'in, sedikit minal khauf, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Artinya sebanyak apapun ujian itu sudah ditakar sama Allah, sedikit. Tidak akan banyak. Sedikit dibandingkan pahalanya, sedikit dibandingkan orang lain, sedikit dibandingkan nikmatnya, kan begitu. Sedikit nama Allah. Allah bilangnya sedikit, bisyai'in. Kan nggak mungkin ayat ini kan direvisi kan? Ayat ini kan tetap berlaku, Pak. Jadi sebanyak apapun ujian itu Allah sudah gariskan dan tentukan itu pasti apa? Sedikit. Allah yang bilang, nggak ada tambahan di situ. Allah walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Artinya sebanyak apapun ujian menurut kita, padahal itu sudah digariskan oleh Allah apa? Sedikit. Sedikit dibandingkan apa? Satu, sedikit dibandingkan nikmatnya. Dua, sedikit dibandingkan pahalanya. Tiga, bisa jadi sedikit dibandingkan dengan orang lain. Sedikit. Coba cari orang lain, pasti ada yang lebih berat dari kita. Ketika kita sakit gigi, jalan-jalan ke rumah sakit. Gigi kita yang sakit cuma satu, ternyata ada orang yang giginya sakit sampai 10 misalkan itu. Ketika kita sakitnya baru pilek, ada orang lain yang sampai nggak bisa bernapas misalkan itu, pakai oksigen. Pasti sedikit. Ketika kita sakit, makanya coba jalan-jalan ke rumah sakit. Tapi kalau sekarang lagi sakit, jangan jalan-jalan ke rumah sakit, dicolok langsung nanti positif gitu loh misalnya. Jadi begitu, ya. Jadi ini adalah poin yang ketiga ya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang keempat tentang kisah Nabi Yusuf ini, syiarul muslim ya, asjidnu ahabu illa mimma ilayya mimma yad'unani ilaih. Bagian daripada syiar, bagian daripada prinsip seorang muslim itu, asjidnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia harus punya prinsip bahwa penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti bujuk rayu wanita itu. Apa maksudnya? Inna Yusuf qala qaulatun azimah ya si'ari fitil kal mihnah allati waqa'a fiha bi baiti imratil aziz wa hiya qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Jadi ini pelajaran bagi kita, Pak. Ketika dihadapkan kepada dua pilihan kepada seorang muslim, satu, pilihan kehidupan yang baik, jabatan yang tinggi, popularitas yang luar biasa, akan tetapi pilihan yang enak itu ada kemurkaan, kemaksiatan kepada Allah. Sementara ada satu pilihan yang kehidupan tidak baik, nggak bakalan dapat jabatan dan popularitas, tetapi ada unsur ketaatan kepada Allah. Maka bagi seorang muslim prinsipnya adalah pilihan yang sempit, pilihan yang tidak mengenakan lebih baik, dan jadi pilihanku dibandingkan harus mengikuti pilihan yang enak tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Itu prinsip seorang mukmin begitu. Jadi Nabi Yusuf itu begitu, Pak. Ya. Dia begitu dirayu oleh istri Al-Aziz, dirayu oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Kemudian Nabi Yusuf harus mengakui dan akan dibersihkan nama baiknya. Apa jawaban Nabi Yusuf? Penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti bujuk rayu daripada wanita-wanita itu. Kan luar biasa di situ. Begitu, Pak, pilihan prinsip seorang mukmin. Jangan menjadi penjilat kita. Makanya di dalam kitab hadis Nabi, di dalam ada hadis Nabi yang mengatakan begini, Pak, maaf ya, man
ardo bima sakhita rabbah, ya, barang siapa yang ridho, rela terhadap keputusan tuannya, padahal keputusan itu menyebabkan datangnya murka Allah, kharaja an dini, sampai ada yang begitu, maka dia seolah-olah telah keluar dari agamanya, kan begitu. Man ardo bima sakhita rabbahu faqad kharaja an dini, barang siapa yang ridho terhadap keputusan tuannya yang menyebabkan Tuhan sebetulnya murka, maka dia seolah-olah telah keluar dari apanya? Dari agamanya. Ngeri gak kayak begitu? Sampai begitu. Jadi ini prinsip bagi seorang dai, prinsip bagi seorang muslim, harusnya begitu. Jadi ketika dikasih dua pilihan, yang satu pilihannya enak tapi menyebabkan murka Allah dan maksiat, yang satu pilihan yang gak enak tapi dalam rangka ketaatan, yang gak enak yang dipilihnya. Penjara lebih aku suka. Tapi itu kan memang berat, Pak. Konsekuensinya luar biasa, resikonya luar biasa. Ya berat. Ya. Jadi begitu. Ketika ada menteri agama mengatakan begitu, ada nggak orang dekatnya yang mengkritisi dan ngasih nasihat gitu? Yang ngasih nasihat kan orang luarnya. Karena kalau misalkan orang dekatnya ataupun misalkan bagian daripada karyawan dia bisa dipecat masalahnya gitu. Ya, kan nasihat itu kan sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting caranya yang halus gitu. Yang penting caranya halus. Ada nggak yang memberikan nasihat orang dekatnya? Ada nggak yang memberikan nasihat karyawan ASN yang berada di bawahnya gitu loh? Kan minimal jangan begitulah gitu. Ya, dan lain sebagainya. Ada nggak? Tapi kan ketakutan terhadap dipecat, posisi dan sebagainya yang menyebabkan dia akhirnya bisa diam, bahkan bisa jadi mendukung terhadap perkataan itu. Kan begitu. Ya, apa Pak? Ininya kan maaf Pak sebetulnya ya. Kalau kita sebagai muslim ya, sebagai muslim nih, muslim kita bicara muslim. Kan dalam kepala kita Pak ya, dalam kepala muslim ya, kalau bicara tentang satu ya, di kosakata kepala kita kan anjing itu kan nggak ada sebetulnya ya. Karena itu adalah, ini sederhana nih, sederhana kita membedah kepala orang muslim itu ya. Satu kan di kepala orang muslim itu kan sebetulnya istilah anjing itu kan jarang, karena orang muslim itu kan tidak akrab dengan apa? Kita itu nggak akrab dengan apa Pak? Nggak akrab kita dengan anjing. Kalau burung misalkan gitu ya, akrab lah. Burung, cucu kita akrab. Tapi kalau misalkan dengan anjing itu kan kita itu nggak akrab Pak. Karena itu bukan berada di dalam komunitas muslim gitu. Saya misalkan spontanitas saya gitu nih, ya nggak ada di kepala kita. Kamus akrab dengan anjing itu nggak ada di kepala kita. Karena bagi seorang muslim anjing itu binatang yang apa? Yang najis dan tidak boleh dipelihara. Dan ketika di kompleks seorang muslim kan jarang anjing. Orang di Al-Pala di sini Yasmin aja jarang saya ngeliat anjing. Saya sering kesini jarang ngeliat apa? Ngeliat anjing jarang. Artinya itu di kamus kepala kita aja nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu loh. Itu sederhananya kayak begitulah. Nggak ada di kepala orang muslim kosakata yang terkait dengan apa? Anjing itu nggak ada. Kan aneh makanya. Kalau seorang muslim ketika menganalogikan ini dengan, jadi dilihat dari akarnya saja, tidak ada mestinya kosakata di kepala orang muslim adalah anjing, karena anjing itu adalah binatang yang tidak akrab dengan seorang muslim gitu. Kan begitu, apalagi muncul menganalogikan itu dengan apa? Dengan anjing. Itu analoginya pun udah salah. Ya, analogi itu kalau dalam bahasa usul fikih namanya kias, kalau dalam bahasa ilmu alat namanya tasbih, kalau dalam bahasa ilmu logika itu namanya analogi, kalau dalam bahasa ilmu filsafat nanti itu ada rumusannya Pak, ada formulanya gitu. Kalau dalam bahasa fikih kias ada namanya asal, nama puru, ada namanya ilat, ada namanya ini. Kalau dalam bahasa balaghah namanya tasbih, ada adatut tasbih, ada wajhut tasbih, ada musabbah bi gitu. Itu semuanya ada formulanya Pak. Tasbih itu artinya menyerupai, menganalogikan atau mempersamai gitu. Itu semua teorinya juga salah. Semua teorinya juga salah. Jadi dilihat dari kosakata kepala orang muslim itu tidak akrab, dilihat dari analoginya juga salah. Nah ini kan ada apa? Ya, ada apa? Dan kalau menurut para ulama balaghah, analogi itu kan ada tujuan. Tasbih itu ada tujuan. Nah ini
seperti itu. Jadi artinya tetap harus ada orang yang menasehati orang dekat. Tapi karena tadi takut jabatan, takut ini, jangan-jangan tidak berani memberikan nasihat. Orang terdekatnya saja harusnya. Ya, bahwa hal seperti itu tidak baik lah, dan tidak perlu malu untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya, untuk minta maaf dan sebagainya. Nah, ini prinsip seorang muslim. Syiarul muslim as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Jadi prinsip muslim itu penjara lebih disukai daripada mengikuti bujuk rayu atau untuk bermaksiat ya dengan istri-istri Al-Aziz itu. Itu Pak ya. Yang keberapa itu tadi? Yang keempat. Satu lagi aja dah. Ya, yang kelima ya, Yusuf huwa qudwatu fil iffah. Ya, jadi Yusuf itu adalah merupakan contoh, qudwah, role model di dalam menjaga harga diri. Seorang pemuda dirayu, perempuan cantik, punya kedudukan di rumahnya, nggak ada orang, dianya seorang budak, dianya orang asing, tapi dia mampu menolak itu. Dahsyat nggak kayak begitu coba? Yusufnya sebetulnya orang asing karena dia bukan orang Mesir. Yang kedua, posisinya dia, Yusuf, belum menjadi orang terhormat, budak biasa. Yang ngajaknya wanita cantik, punya kedudukan, betul nggak? Terus di kamarnya yang semuanya terkunci, tertutup rapat, tapi dia mampu menjaga dirinya. Masya Allah, luar biasa. Kita kadang-kadang boro-boro yang seperti itu. Ada perempuan cantik lewat aja langsung sweet swing, minta nomor WA langsung kadang-kadang. Ya, ini udah di peluangnya ada. Posisi dia adalah perantau, orang asing. Dia juga bukan siapa-siapa karena kedudukannya di situ sebagai budak. Kalau melakukan sesuatu pun tidak ada efeknya untuk dirinya gitu. Yang ngajaknya adalah orang wanita cantik, punya kedudukan, tempatnya tersembunyi dan di istananya, Masya Allah. Tapi dia mampu. Sijnu ahabbu ilayya mimma. Ini adalah qudwah, role model bagi anak muda bagaimana cara membentengi diri. Nah, inilah yang disebut dengan sabar yang paling tinggi. Makanya sabarnya Yusuf, makanya disebut dengan as-sabrun jamil namanya. Karena sabar itu kan tiga kan, kata ulama. Sabar ketika taat, sabar ketika meninggalkan yang diharamkan. Wah, inilah puncak sabar tertinggi. Makanya begitu dia ditawari sesuatu yang haram, peluangnya ada, tetapi dia mampu menjaga dirinya. Wah, ini kan yang sulit sampai detik ini. Kita susah ya, susah. Kita sedang berwudu aja sekarang, kalau di jalan berwudu, bersuci, sedang berwudu aja ada orang lewat gitu lah, perempuan pakai rok mini, baru istighfar kadang-kadang. Istighfar lagi wae kadang-kadang gitu ya. Jadi ini qudwah. Ini makanya Islam itu Pak tidak kehilangan contoh sebetulnya. Islam itu tidak kehilangan contoh. Kita itu banyak contoh. Ya, makanya saya suka kadang-kadang memperhatikan ya, kalau lihat film-film Avenger gitu ya, film-film apa namanya Barat tentang pahlawan, saya suka perhatikan kenapa orang Barat itu kalau bikin film pahlawan itu kayaknya ngayal gitu, digegelku lalai kelelawar jadi Batman gitu, digigit sama laba-laba jadi Spiderman gitu, digigit ku semut jadi Ant-Man gitu loh ya, dicakar ku ucing jadi Catwoman gitu loh ya. Saya kadang-kadang suka perhatikan kenapa kok Barat itu kalau bikin film pahlawan kayaknya ngayal gitu. Saya perhatikan kenapa ini kayak begini gitu. Pas ketika saya baca tentang buku orang Barat, oh ternyata orang Barat itu nggak punya model, nggak punya model pahlawan. Makanya pahlawan dalam konsep mereka itu adalah hayalan, nggak punya. Kan nggak ada yang namanya Superman, yang ada Superman kalau di kita gitu ya. Jadi mereka itu kalau misalkan bikin pahlawan itu ujug-ujug gitu, jeger ada aja. Tapi kalau Islam itu nggak kehilangan pahlawan. Kalau kita mau bikin tentang cerita tentang pahlawan Islam, Muhammad Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, ada kalau kita itu role modelnya ada gitu. Jadi saya pikir karena dia tidak punya role model, karena dia tidak punya contoh, karena dia tidak punya qudwah,
Maka pahlawan dalam persepsi barat itu adalah hayalan, makanya. Kan begitu. Ujung-ujungnya anak kita kan seneng. Kalau kemana-mana pingin digigit laba-laba supaya jadi apa? Spiderman, loncat, mati dia akhirnya gitu ya. Itu satu. Kalau menurut ini saya analisisnya. Yang kedua, dia tidak punya konsep bagaimana pendidikan, bagaimana mendidik seseorang sehingga bisa menjadi pahlawan kayaknya. Masih bagusan film-film jadul, Barry Prima gitu kan. Ya, Oma Irama, Satria bergitar gitu. Ketemu kakek-kakek dulu gitu loh, latihan dulu Oma, karak turun gunung jadi pendekar, kan begitu. Ini kan tiba-tiba jadinya gitu loh. Nah, bagaimana prosesnya dia menjadi pendekar gitu, menjadi pahlawan? Nggak ada prosesnya, nggak ada pendidikannya. Kalau kita kan begitu, kayaknya dia nggak punya konsep mendidik bagaimana melahirkan pahlawan dan nggak punya contoh tentang apa kepahlawan. Ya, makanya kita jangan ngikutin kayak begitu harusnya. Pahlawan, dimunculkan pahlawan. Dan Islam tidak kehilangan apa? Tidak kekurangan model tentang pahlawan-pahlawan dalam Islam. Nah, termasuk tentang contoh pemuda yang mampu menjaga dan membentengi dirinya. Allah kasih contoh konkret dalam Quran terkait dengan pemuda Yusuf alaihi salam yang sangat luar biasa. Nah, ini barangkali Pak yang bisa disampaikan ya terkait dengan al-mustafad ya min kisati Yusuf alaihissalam, hikmah dari kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya ada beberapa sih ya, ada sampai 10 hikmahnya. Tapi paling tidak ya itu ya, ada 10 baru 5 ya. Karena nanti ada juga tentang masalah madhun nafsi wa talabal wilayah. Tentang bolehnya kita membranding diri kita dan meminta jabatan. Nanti kan itu nanti ada dua persepsi ya. Madhun nafsi itu artinya membranding dirinya gitu. Nabi Yusuf itu kan membranding apa? Personal branding gitu. Jadi ketika raja itu Raja itu mau mengangkat Yusuf menjadi pejabat. Nabi Yusuf kan membranding dirinya. Kata Nabi Yusuf, "Inni hafizun alim." Aku ini adalah hafiz, ya, penjaga, dan aku ini adalah orang yang memiliki pengetahuan. Angkat aku, ya, qala ij'alni ala khazainil ardi. Kalau Tuhan mau mengangkat aku menjadi pejabat, angkat aku jadi menteri perekonomian gitu. Kenapa? Aku hafiz, aku amanah. Yang kedua, aku alim, aku memiliki ilmu tentang itu. Jadi penting, boleh mempersonal branding kita supaya orang tidak salah kepada kita. Jadi sekarang itu sebetulnya ustadz itu harus bisa membranding, personal brandingnya, membranding dirinya, siapa dirinya. Kayak kita kan kalau misalkan dokter Pak, dokter bidan, kalau misalkan tidak membranding dirinya kan bingung kita. Dokter aja pokoknya. Istri kita lagi hamil, ya yang penting dokter, asup ke dokter. Ya Bu, kenapa? Ini Pak, istri saya lagi hamil, mau diperiksa. Oh, enggak ke saya, kan Ibu dokter. Ya tapi saya kan dokter gigi, bukan dokter kandungan gitu masalahnya itu. Kan begitu Pak. Makanya kan dokter-dokter itu kan personal brandingnya. Jadi kenapa ulama-ulama dulu itu jelas personal brandingnya itu supaya kita tidak salah nantinya. Makanya dalam dunia akademik itu kan kalau misalkan kita bicara tentang hukum ya orang ini punya kapasitas dan latar belakang bicara tentang hukum fikih. Kalau bicara tentang tafsir, memang orang yang punya kapasitas dalam ilmu apa? Sehingga tidak salah nantinya. Jadi Nabi Yusuf itu begitu dia menggambarkan, dia memuji tentang dirinya, dia menawarkan, aku ini hafiz, aku ini alim, angkat aku jadi menteri perekonomian kalau ingin beres, kan begitu. Nah, ini nanti sebetulnya ada tentang madhun nafsi wa talabal wilayah, minta jabatan itu seperti apa konteksnya nanti, yang dilarang seperti apa, yang boleh nanti seperti apa. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Sudah jam 6:15 ya. Nggak ada pertanyaan atau cukup lah? Udah masuk suruk ya Pak? Ustaz, kalau mimpi itu hanya yang dimaksud tadi itu mimpi film manam, ya kan ada orang yang punya keinginan itu untuk jadi apa itu dia mimpi gitu kan. You have a dream, dia bilang kan. No, the dream is to come true. Sekarang mimpinya udah jadi kenyataan gitu. Itu yang dimaksud tadi hanya mimpi film manam maksudnya kan.
mimpi dalam tidur kan, bukan mimpi yang istilahnya orang yang apa namanya, Ya. yang ada di hati gitu lah. Iya, kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau ini kan mimpinya mimpi dalam tidur gitu ya, Nabi Yusuf itu. Dan mimpi itu kita sudah jelaskan ada 3 ya, dari Allah, produk kejiwaan kita, dan mimpi dari setan. Ya, tadi ketika saya menjelaskan kita harus punya mimpi, ya harus punya visi gitu maksudnya. Harus punya cita-cita lah maksudnya. Ya, harus punya cita-cita, harus punya. Jadi artinya kan disebut mimpi itu kan karena berada di alam bawah sadar kita, masih dibayang-bayang. Maksudnya kita anak muda itu harus punya mimpi, ya, memiliki cita-cita lah. Sehingga nanti mimpi itu ya lahirkan visi gitu loh. Ya, imajinasi melahirkan visi. Jadi orang yang visinya bagus itu biasanya berawal dari imajinasi sebetulnya. Ya, sehingga dia punya visi ke depan. Ya, punya misi gitu loh ya. Nah, jadi begitu maksudnya. Jadi ya mungkin bahasa yang ininya cita-cita lah. Harapan gitu ya. Harus punya harapan, ya. Misalkan kita punya mimpi, punya harapan pengen masuk surga tanpa hisab gitu. Siapa tahu dari mimpi itu, dari harapan itu kan muncul visi gimana caranya supaya masuk surga tanpa hisab. Muncul misinya nanti, kemudian muncul aksinya nanti kan, seperti itu. Ya begitu Pak maksudnya. Jadi gitu. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut bercita-cita. Ini untuk anak muda. Kayaknya kalau anak orang tua kayaknya udah bukan mimpi, sudah menjalankan apa yang dulu dia mimpikan gitu. Ya, jadi gitu. Kalau orang tua itu sudah menjalankan apa yang dia dulu mimpikan. Karena biasanya kehidupan kita saat ini adalah mimpi kita masa lalu kan begitu. Kenapa kita sekarang bisa begini? Itu adalah buah daripada kita pernah bermimpi dulu di masa lalu. Nah, jadi makanya kenapa anak kecil itu, kita anak muda itu perlu belajar kepada orang tua. Karena kalau kita baru mimpi, kalau orang tua sudah aksi gitu loh ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita masih dijauh. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.